Proyek informasi selanjutnya, Saudara, Masjid Raya Baitus Syakur merupakan salah satu masjid tua di Kota Batam. Meski berada di pusat kawasan ekonomi, masjid ini masih menyimpan misteri atas keberadaan 7 makam tua di dalamnya. Bagi banyak jamaah, 7 makam tua ini merupakan makam keramat. Masjid Raya Baitus Syakur merupakan salah satu masjid tertua yang berdiri di Kota Batam. Keberadaan masjid ini menjadi saksi bisu perkembangan pembangunan Kota Batam dari tahun ke tahun. Berada di jantung ekonomi Kota Batam, masjid dengan cat hijau ini dihimpit gedung bertingkat tinggi menjulang, restoran, dan perkantoran yang berjajar di Jalan Imam Bonjol, Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar. Masjid Raya Baitus Syakur ini dibangun pada tahun 1980 silam. Masjid ini sudah mengalami renovasi, sehingga ada perubahan pada bangunan sebelumnya. Selain lebih terlihat megah, bangunan masjid ini dilengkapi dengan menara tinggi. Pengurus masjid menyebut, jika awal berdiri masjid ini merupakan masjid satu-satunya di Saijodo, sehingga saat itu Baitus Syakur menjadi masjid tujuan umat Islam dari Nagoya, Saijodo, dan Tanjung Uma untuk menunaikan sholat. Pindah relokasi sekarang ini. Kalau dulu lokasi yang lama kan masih kecil. Kemudian Baitus Syakurnya juga seperti itu, pembangunan pertamanya kecil. Jadi kalau sekarang ini kan udah berapa kali pelebaran kan, sehingga sekarang ini kan udah menjadi besar sekali, baik samping dan juga ke belakang udah besar lah gitu kan. Pak, kenapa kita menjadi istimewa bagi masyarakat di sekitar gitu? Ya, kalau dulu ini masjid ini kan satu-satunya masjid di sini di Pasar Jodohnya ini. Ini kalau sekarang ini memang udah banyak masjid di Jodoh ini sudah banyak masjid gitu kan. Kalau dulu ini orang sholat Jumat dari Nagoya, dari Jodoh, dari daerah Batu Ampar kan sholat ini sini dulu. Oke. Mungkin Pak disampaikan Pak, dari tahun ke tahun seperti apa sih Pak perkembangan Masjid Baitus Syakur nih Pak? Ya, tahun 89 itu masjid ini kan tahap awal pembangunan lah ya, itu kita sampai sekarang gambar-gambarnya masih ada itu. Waktu itu pembangunan tiang, balok gitu kan, fondasinya itu dicor itu tahun 89. Nah, sampai sekarang gambarnya itu masih ada itu kita nyimpan kan. Nah, itu kemudian tahun 90 itu ya sudah. Yang masih menjadi tanda tanya banyak jamaah, di kompleks masjid ini terdapat 7 makam tua. Meski belum ada kepastian siapa yang dimakamkan, keberadaannya diprediksi telah lebih dari 200 tahun. Atas keberadaan makam-makam ini, Andi menceritakan, jika 7 makam tua ini telah ada sejak awal pembangunan masjid. Karena 7 makam terletak di dalam kawasan masjid, akhirnya 7 makam ini juga ikut dipugar sehingga lebih indah jika dibandingkan dengan bentuk awal. Sementara terkait siapa yang dimakamkan di tempat ini, pengurus masjid menemukan kesulitan dalam penelusuran.
Mereka tidak menemukan petunjuk dalam bentuk apapun yang mengarah pada identitas yang tertanam dalam makam ini. Meski tidak diketahui identitasnya, banyak jamaah yang meyakini 7 makam ini adalah makam keramat. Dari cerita orang terdahulu, 7 makam ini sempat akan dipindah di luar masjid. Namun, setiap kali akan dibongkar, alat berat yang akan digunakan selalu mogok, serta banyak hambatan lain. Hal itulah yang kemudian menjadi alasan mengapa ada makam di dalam masjid ini. Ketika mendaftarkan tanah ini kan, nah, waktu itu masjid udah ada juga, cuman makam yang ada sekarang itu kan ada 7 gitu. Nah itu kalau dulu itu dia letaknya di atas bukit dan berjarak dengan masjid ini, karena waktu itu masjid masih kecil kan. Nah, sehingga kalau sekarang ini antara masjid dan makam itu ya udah nyatu kan, tapi memang di luar masjid. Cuman kalau bangunan itu udah nyatu dengan masjid, karena pelebaran masjid itu udah sampai ke pinggir makam itu gitu kan. Sehingga makam itu ya bagi pengurus-pengurus yang lama revitalisasi lah ya. Dikasih atap gitu kan, dikasih bangunan biar bagus gitu Pak. Ya, karena dari dulu tuh ke sini banyak orang pergi ziarah gitu, sampai sekarang gitu. Sekarang malah lebih banyak orang pergi ziarah ke sini kan. Kalau kita perhatikan makam itu memang makam nenek moyang orang Melayu gitu. Dan kami pun berkesimpulan di sini sebagai pengurus kan, itu memang makam orang soleh. Gitu. Tahu nggak Pak siapa yang dimakamkan di situ sejarahnya? Itulah kami sampai sekarang tidak menulis nama-nama orang yang bermakam di situ, karena kami itu takut salah juga kan, karena sebelum masjid berdiri sini makam itu sudah ada juga. Nah, ada juga yang mengaku seperti orang Tanjung Uma gitu kan. Nah, itu orang Tanjung Uma itu dia ngakunya yang bermakam di sini itu nenek moyang mereka gitu. Dan ada juga dari Tembesi datang di sini kan, yang bermakam di sini nenek moyang kami katanya kan. Bahkan ada orang-orang Singapura itu datang sini, dia ngomong seperti itu juga. Makam ini makam nenek moyang kami nih katanya. Tapi memang orang Singapura itu orang Melayu juga. Dia yang ngaku nenek moyang mereka itu semuanya orang Melayu gitu. Kalau kami ini ya mendengar cerita dari yang pengurus yang lama. Kan. Kalau kita ya sebetulnya nggak tahu betul kita cerita itu kan, cuman memang diceritakan seperti itu gitu kan. Waktu dibongkar nggak bisa gitu ya. Ada yang menceritakan waktu karena sebagian makam itu udah dipindah kan, mau memindahkan makam yang ada sekarang itu, katanya kenalannya di situ, ada yang bilang mau pindahin backgroundnya mati gitu kan. Tempat itu ada kesulitan ya. Jadi akhirnya yang 7 ini tidak dipindahkan karena ya itu tadi mungkin kan, mungkin sekali 2 kali dicoba backgroundnya mati terus nggak. Kendati demikian, Andi tidak mempermasalahkan keberadaan makam tua ini. Pengurus masjid dan jamaah tetap merawat dengan baik, serta berupaya keras agar tidak ada penyalahgunaan oleh jamaah. Dari melaporkan dari Batam.